Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Beni Ashar, Prodi Ekonomi Syariah, semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hasanah, saya mahasiswi semester 3 dari Prodi Manajemen Universitas Sunan Giri, Surabaya. Teman-teman, nama saya Cici, mahasiswi Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sunan Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman mahasiswa dimanapun kalian berada, khususnya yang sedang mempelajari galat dalam statistika. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kepada baginda Rasul kita, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memasuki penjelasan pada materi kali ini, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Galat juga bisa disebut dengan kesalahan. Sebagai manusia, kita harus meminimalisir kesalahan yang terjadi. Contohnya, mengeluarkan biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan. Kesalahan itu dapat merugikan kita. Makanya kita harus meminimalisir kesalahan tersebut. Lawan dari kesalahan adalah kesempurnaan. Kesempurnaan adalah hal yang sangat terpuji. Namun, kesempurnaan ini sangat jarang terjadi. Nah, sumber terjadinya kesalahan atau sumber terjadinya galat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah kesalahan pemodalan. Contohnya penggunaan hukum pada Newton yang berasumsi bahwa benda adalah partikel. Yang kedua adalah galat bawaan. Contohnya kekeliruan dalam memasukkan data. Yang ketiga galat pemotongan, dan yang keempat adalah galat pembulatan. Galat pemotongan dan galat pembulatan ini termasuk dalam perhitungan numerik. Oke. Sumber utama dalam galat numerik ada dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah galat pemotongan, yang kedua adalah galat pembulatan. Nah teman-teman, nilai dari galat sendiri adalah mutlak. Sekalipun nilainya negatif, maka dia tetap positif. Jika galat terjadi dalam berbagai perhitungan seperti milimeter, desimeter, atau meter, akan distandarisasi dengan galat relatif agar nilainya sama. Perhitungannya seperti yang di bawah ya guys, rumusnya. Ini ada rumus galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Galat relatif hampiran digunakan untuk menghitung galat yang tidak diketahui nilai sejatinya. Oke, apabila kurang jelas rumus di bawah ini, kita lihat video selanjutnya ya. Aku kasih. Oke teman-teman, di sini sudah ada rumus dari berbagai macam galat ya. Galat, ada rumus galat mutlak, galat relatif hampiran. Galat sendiri rumusnya adalah E sama dengan A itu nilai sejati dan dikurangi dengan A atau Pi itu nilai hampiran. Begitu juga dengan seterusnya ya teman-teman. Oh iya, kenapa sih kita perlu mempelajari galat? Karena dalam contoh kasus ya, pada perhitungan di hukum Newton, kecepatan benda jatuh sama dengan 2G kali H. Nah, bagaimana jika ada angin saat perhitungan benda jatuh? Maka rumus yang digunakan tidak menghasilkan seperti yang diharapkan atau akan terjadi penyimpangan. Maka dari itu perlu ada namanya galat. Nilai dari galat sendiri adalah mutlak ya teman-teman. Sekalipun nilainya negatif, tidak dianggap negatif dan tetap positif. Jika galat terjadi dalam berbagai perhitungan seperti milimeter, desimeter, atau meter, akan distandarisasi dengan galat relatif agar nilainya sama. Galat relatif hampiran sendiri fungsinya adalah untuk menghitung galat yang tidak diketahui nilai sejatinya. Oke, bisa dilihat di rumus ya. Rumus dari galat relatif hampiran di situ adalah EM itu adalah galat mutlak dibagi A atau Pi itu hampirannya dikali 100%. Nah, di situ kan berarti mencari si nilai sejati itu tadi. Sampai sini paham ya teman-teman? Nah, selanjutnya ada soal ya teman-teman. Di sini ada soal yang tertera, yaitu hasil pengukuran dari sebuah jembatan. Hasilnya adalah 9.999 cm. Hasil pengukuran sebuah paku 9 cm. Jika nilai pengukuran sebenarnya berturut-turut adalah 10.000 cm dan 10 cm, hitung galat mutlak dan galat relatif dalam bentuk persen dari kedua hasil pengukuran di atas.
Lalu, manakah yang memberikan hasil pengukuran yang lebih baik? Ayo, kalian coba juga mengikuti ya untuk mengerjakan soal ini ya, dicoba ya. Saya akan membahas di slide selanjutnya. Baiklah, mari kita bahas. Untuk yang galat mutlak di jembatan, kita ketahui bahwa nilai sejatinya atau nilai sebenarnya adalah 10.000. Sedangkan nilai hampirannya adalah 9.999 cm. Nah, kita masukkan saja ke dalam rumus. Rumusnya galat mutlak adalah EM sama dengan A dikurangi atau Pi. Kita masukkan ya teman-teman seperti yang ada di layar. 10.000 dikurangi 999. Hasilnya adalah 1 cm. Galat mutlak dari jembatan adalah 1 cm. Begitu juga dengan paku. 10 dikurangi 9 hasilnya juga 1 cm. Galat mutlak pada paku juga 1 cm. Selanjutnya menghitung galat relatif. Menghitung galat relatif rumusnya ER sama dengan EM dibagi A nilai sejati tutup kurung dikali 10%. Kita masukkan langsung ya. Jembatan 1. Kan 1 tadi kita sudah menghitung dari galat mutlak kan. Galat mutlaknya masing-masing jembatan dan paku sama-sama 1. Lalu di jembatan kita masukkan nilai sejatinya yaitu 10.000 dikali 10%. Hasilnya adalah 0,01% karena yang diminta tadi persen ya teman-teman. Selanjutnya paku 1 bagi 10 dikali 10% hasilnya adalah 1 dibagi 10 kali 100% hasilnya adalah 10%. Untuk galat relatif dari jembatan adalah 0,01%, sedangkan galat relatif dari paku adalah 10%. Kesimpulannya adalah hasil pengukuran jembatan lebih baik dari hasil pengukuran paku. Mengapa? Bisa kita lihat jawabannya ya. Di galat relatifnya ya ada jembatan 0,01, tandanya tidak lebih baik dari angka 10 ya. Maka diambil kesimpulan di sini hasil pengukuran jembatan lebih baik dari hasil pengukuran paku. Oke. Setelah ini rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang galat numerik ya. Sumber utama galat numerik yaitu galat pemotong dan galat pembulat. Oke. Kita simak video setelah ini ya teman-teman. Di sini saya mau menjelaskan materi tentang galat pembulatan. Apa sih galat pembulatan itu? Galat pembulatan terjadi karena angka yang terlalu banyak dihasilkan sehingga harus dibulatkan menjadi lebih simpel lagi. Kenapa? Misal sebuah kasus. Saya mau menginput data ke laptop saya, sedangkan data yang saya input itu lebih dari 5 angka. Nah, di laptop saya tuh hanya bisa menerima 5 angka saja. Lah, datanya itu kan lebih dari 5 angka, maka dari itu kita memerlukan untuk pembulatan angka. Misalnya, angka yang akan dibulatkan sebelumnya adalah 12,3456. Nah, itu jika ingin dibulatkan menjadi 12,346. Nah, itu kan sudah 5 angka. Nah, dibuatkan seperti itu, baru bisa dimasukkan ke laptop. Nah, jadi itulah fungsi galat pembulatan angka. Saya akan mempresentasikan terkait pemotongan galat, yang mana sebelumnya sudah mungkin dijelaskan oleh teman-teman saya terkait galat itu seperti apa definisinya dan mungkin macam-macamnya, sedangkan saya pada saat sekarang ini mau menjelaskan terkait pemotongannya. Alasan mengapa galat itu bisa timbul, salah satunya yaitu ada 2 penyebab atau 2 kemungkinan, yang mana pada salah satunya yaitu ada pemotongan galat dan salah satunya juga ada pembulatan galat, yang mana pada pemotongan galat ini ditimbulkan oleh pengelolaan jumlah komputasi yang digunakan pada proses metode numerik. Jadi metode numerik ini
rumusnya itu menggunakan proses literasi yang instruksi dan yang tak terhingga, sehingga untuk membatasi proses perhitungan itu, jumlah itu mengatur proses ke langkah rumus yang sudah ditentukan pada galat pemotongan tersebut. Dan untuk pembulatan galat, yaitu yang ditimbulkan oleh keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real dari hampir semua proses perhitungan dalam metode numerik itu menggunakan bilangan real. Dalam implementasinya, pada pembagiannya tadi, galat itu kerap muncul bersamaan sehingga galat total yang dihasilkan oleh sebuah proses metode numerik tersebut yaitu bisa muncul bersamaan, dan juga pemotongan dari kedua galat tersebut disebut galat total. Mungkin itu presentasi terkait galat dari kelompok kita. Kurang lebihnya khususnya kita memohon maaf karena sejatinya manusia tidak luput dari salah dan dosa. Apabila salah dibenarkan, apabila benar ya wis benar. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.